Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang kurikulum sekolah. Secara khusus kita berbicara tentang kurikulum merdeka yang salah satu ciri khas dari kurikulum merdeka adalah adanya profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, sebagaimana sudah sering kita dengar dan sudah kita pahami bahwa perubahan kurikulum di persekolahan kita dan di madrasah kita di Indonesia berganti dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka itu dilatar belakangi oleh beberapa hal, antara lain adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana kemajuan informatika dan teknologi sudah harus dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan juga sebagai media belajar. Kemudian juga adanya pengaruh globalisasi, di mana makin bebasnya masuk berbagai paham, berbagai nilai-nilai dari berbagai negara, dari berbagai budaya masuk ke kehidupan para pelajar kita, sehingga perlu dilakukan penguatan terhadap identitas pelajar-pelajar Indonesia yang berdasarkan pandangan hidup Pancasila. Dan secara khusus kurikulum merdeka memang diciptakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19, di mana para peserta didik kita mengalami suatu hal yang disebut dengan lost learning. Kurikulum 2013 berupaya untuk melakukan pemulihan pembelajaran, dan juga kurikulum 2013 diluncurkan untuk mengatasi apa yang disebut oleh para ahli di dunia pendidikan kita, terjadinya apa yang disebut dengan learning crisis, di mana kompetensi peserta didik Indonesia di bidang literasi dan numerasi masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dan seperti disampaikan tadi, salah satu yang perlu dilakukan di dunia pendidikan kita adalah memperjelas, mempertegas, memperkuat identitas pelajar Indonesia sebagai pelajar Pancasila. Dan inilah salah satu kekhususan dari kurikulum merdeka yang sedang diterapkan ini. Sebagaimana sudah kita ketahui dan pernah disampaikan pada video-video saya yang lain, beberapa hal yang baru pada kurikulum merdeka yang menjadikan ciri dari kurikulum merdeka itu antara lain adalah ada pembelajaran intrakurikuler yang beragam,
yang kita kenal dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan kemudian adanya kegiatan co-kurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, mungkin banyak yang bertanya-tanya, yang ingin memahami mengapa sampai lahir atau dikuatkan lagi dalam kurikulum 2013, dalam kurikulum Merdeka ini apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Kata orang-orang, apa asbabun nuzulnya, kira-kira begitu. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, sebagai kementerian yang mengembangkan amanat mengendalikan pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menentukan visinya berdasarkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan visi Presiden pada RPJM tahun 2020 sampai 2024 serta visi Indonesia Emas 2045. Sebagaimana kita ketahui, visi Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi untuk 2020 sampai 2024 adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau sekarang kita kenal dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, yang mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi dan misi Presiden tersebut. Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbudristek sesuai dengan tugas dan kewenangannya juga berkomitmen untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utamanya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, untuk membicarakan profil pelajar Pancasila ini,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi telah menerbitkan berbagai referensi yang bisa diakses oleh semua bangsa Indonesia, dan salah satu referensi yang bisa kita dapat dengan mudah adalah sebuah buku yang berjudul Bahan Ajar Pembelajaran Profil Pelajar Pancasila. Jadi, bahan ajar profil pelajar Pancasila akan memberikan penjelasan secara detail tentang profil pelajar Pancasila itu. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, dalam membicarakan profil pelajar Pancasila, barangkali tidak ada salahnya juga kita lihat apa makna dari kata profil itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat 4 makna dari kata profil itu sendiri. Yang pertama, profil itu adalah kata benda atau noun yang artinya adalah pandangan dari samping dalam kurung tentang wajah orang. Jadi profil itu merupakan pandangan tentang seseorang yang kita lihat dari samping. Bisa juga kedua, profil berarti lukisan atau gambar orang dari samping atau sketsa biografisnya. Dan dalam istilah lain, profil juga berarti penampang untuk tanah, gunung, dan sebagainya. Dan makna keempat dari kata profil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Nah, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, mungkin makna yang lebih tepat digunakan untuk makna kata profil dalam profil pelajar Pancasila adalah makna yang pertama dan kedua, yaitu pandangan atau lukisan seseorang atau sketsa biografis dari pelajar Indonesia. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam merumuskan dan mengembangkan profil dari pelajar Pancasila itu, atau di mana profil yang kita maknai dengan pada frase profil pelajar Pancasila itu adalah sejenis karakter dan kemampuan. Jadi profil itu adalah karakter dan kemampuan yang ingin dihasilkan atau yang akan dihasilkan dari sistem pendidikan Indonesia. Nah, beberapa faktor sudah dipertimbangkan dalam penyusunan profil pelajar Pancasila itu. Ada faktor-faktor internal berupa ideologi dari bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, jati diri bangsa Indonesia, dan cita-cita luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri, seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan perumusan profil pelajar Pancasila juga sudah memperhitungkan faktor-faktor eksternal, terutama kehidupan dan tantangan kehidupan di abad ke-21 dan tantangan di masa depan. Karena itu adalah menjadi harapan bahwa output atau produk dari sistem pendidikan di Indonesia diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul di abad ke-21, dapat berpartisipasi dalam pembangunan global. Karena pelajar Indonesia adalah pelajar yang sepanjang hayat, pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pelajar Indonesia adalah pelajar yang menerapkan
long life education, pelajar sepanjang hayat, yang dalam ajaran agama dikatakan bahwa menuntut ilmu itu dimulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada pembatasan waktu belajar bagi pelajar Indonesia. Dan di samping belajar sepanjang hayat, pelajar Indonesia diharapkan memiliki kompetensi global, karena kehidupan di masa sekarang dan di masa yang akan datang adalah kehidupan yang global, di mana dikatakan dunia sudah tanpa batas, namun tetap berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dirumuskanlah bahwa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan. Jadi sikap dan kompetensi yang dibangun dalam keseharian. Sikap dan karakter kompetensi yang menjadi budaya dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik yang dibangun melalui budaya satuan pendidikan. Jadi karakter dan kemampuan itu dibangun melalui budaya yang diciptakan pada satuan pendidikan, kemudian melalui pembelajaran intrakurikuler, jadi bersinergi antara budaya dari satuan pendidikan ditambah dengan pembelajaran intrakurikuler, ditambah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan-kegiatan itulah diharapkan terciptanya karakter dan kemampuan dari para pelajar Indonesia, dari peserta didik, yang nanti terwujud dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik. Sebagaimana dicantumkan dalam bahan ajar profil pelajar Pancasila, bahwa rumusan profil pelajar Pancasila itu dibagi kepada 6 dimensi. Jadi profil pelajar Pancasila dirinci menjadi 6 dimensi, yaitu dimensi pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi kedua, berkebinekaan global. Dimensi ketiga, bergotong royong. Dimensi keempat, kreatif. Dimensi kelima, bernalar kritis. Dan dimensi keenam adalah mandiri. Tentu tidak mengabaikan sikap dan kemampuan-kemampuan lain atau dimensi-dimensi lain. Tetapi profil pelajar Pancasila dirumuskan dengan fokus kepada 6 dimensi tersebut. Jadi, kalau diajukan pertanyaan bagaimana profil pelajar Indonesia itu, jawabannya adalah pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar yang memiliki sikap berkebinekaan global, yang memiliki sikap bergotong royong, yang memiliki kompetensi kreatif, bernalar kritis, dan bersikap mandiri. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu dirinci lagi kepada rincian-rincian yang disebut dengan elemen kunci nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila itu adalah berakhlak mulia, yaitu yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu adalah bahwa pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah
pelajar yang dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, ia memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi berakhlak mulia dapat dirinci kepada beberapa elemen kunci, antara lain adalah pertama, apa yang disebut dengan akhlak beragama. Akhlak beragama itu indikatornya antara lain adalah mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifat Tuhan itu adalah kasih dan sayang. Elemen kedua itu adalah akhlak pribadi. Maksudnya adalah pelajar Indonesia itu harus menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Nah, elemen ketiga dari dimensi berakhlak mulia adalah akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia maksudnya adalah mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Karena kenyataan dalam kehidupan bahwa masing-masing orang itu berbeda dengan yang lainnya. Setiap pribadi memiliki ciri tersendiri yang mungkin tidak sama dengan pribadi yang lain. Nah, sebagai pelajar yang berakhlak kepada manusia, maka pelajar Pancasila harus mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan dan menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Jadi tidak memusuhi perbedaan dengan orang lain. Elemen keempat adalah akhlak kepada alam. Jadi pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya. Perlunya menjaga kelestarian alam sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk, tetap layak didiami oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Jadi pelajar Pancasila mewariskan alam yang masih layak kepada generasi yang akan datang. Dan yang tidak kalah pentingnya, elemen kelima dari berakhlak mulia adalah akhlak bernegara. Dalam akhlak bernegara maksudnya adalah bahwa pelajar Indonesia itu harus memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, serta menyadari perannya sebagai warga negara. Jadi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, keluarganya saja, tapi juga dia harus memikirkan, memahami, dan menunaikan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, dimensi kedua dari profil pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Maksudnya adalah bahwa pelajar Indonesia harus mempertahankan budaya luhurnya, budaya lokalnya dan identitasnya, namun tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Jadi, berkebinekaan global maksudnya tetap mempertahankan budaya lokal dan identitasnya, namun tetap terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai. Jadi berbeda budaya tapi saling menghargai
dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif asal tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa Pancasila. Dimensi berkebinekaan global itu dapat dirinci atas beberapa elemen, antara lain pertama adalah mengenal dan menghargai budaya, mengenali, mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, berdasarkan cara berkomunikasi dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, nasional, regional, dan di tingkat global. Jadi, pelajar Indonesia mampu menempatkan diri sesuai dengan kelompok sosial tersebut. Kedua, elemen kunci berikutnya adalah berkemampuan berkomunikasi secara interkultural dan berinteraksi dengan sesama. Maksudnya adalah bahwa pelajar Indonesia itu mampu memperhatikan, memahami dan menerima keberadaan dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif, sehingga terbangun saling paham dan empati terhadap sesama, bahwa kita memang ada perbedaan, tapi kita harus saling memahami. Perbedaan diibaratkan sebagai pelangi yang memperindah kehidupan. Elemen ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Artinya, secara reflektif, pelajar Indonesia memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip, membuat stigma terhadap budaya yang berbeda. Jadi tidak ada prasangka terhadap budaya yang berbeda dengan budaya atau nilai yang dianutnya, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama. Dan kemudian secara aktif partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Jadi tidak bersikap eksklusif, tetap berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu pecinta pendidikan yang saya hormati, dimensi ketiga dari profil pelajar Pancasila adalah gotong royong. Yang dimaksud dengan gotong royong adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci dari dimensi gotong royong itu adalah pertama, kemampuan berkolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja bersama dengan orang lain, disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain, dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Jadi meskipun ada perbedaan, tapi dalam kepentingan tertentu mampu bekerja sama, disertai perasaan senang, tidak cemberut, tidak berprasangka negatif, dan lain-lain. Elemen kedua adalah kepedulian, yaitu memperhatikan, bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Jadi ada rasa empati terhadap berbagai hal. Yang ketiga, elemen kuncinya adalah kemampuan untuk berbagi, kemampuan untuk memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Jadi tidak ada sifat-sifat egois dalam memanfaatkan sumber daya bersama seperti fasilitas umum dan lain-lain. Jadi tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri.
Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, dimensi keempat dari profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Mandiri dirumuskan sebagai suatu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi pelajar Indonesia itu harus mampu bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajarnya dan hasil yang dia peroleh. Jika prosesnya tidak baik dan dia memperoleh hasil yang tidak baik, dia harus mampu bertanggung jawab terhadap dirinya. Elemen-elemen kunci dari dimensi mandiri itu adalah pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Pelajar Indonesia sebagai pelajar Pancasila harus mampu melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya, harus mampu berkaca, membaca dirinya sendiri, dan situasi yang dihadapi dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya. Jadi dia mampu menilai dirinya sendiri, apa kelebihannya dan apa keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembang dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Jadi dia harus punya kemampuan untuk menilai dirinya sendiri. Elemen kedua adalah regulasi diri. Artinya pelajar Indonesia yang mandiri itu harus mampu mengatur pikirannya, mengatur perasaan dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Jadi diharapkan secara mandiri dia mampu mengatur, mengendalikan pikirannya, perasaannya, perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Sehingga peran pihak lain pada intinya nanti menjadi faktor-faktor pendukung dan penunjangnya. Kunci utamanya dia harus menyadari bahwa berada pada dirinya sendiri. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, dimensi kelima dari profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Bernalar kritis maksudnya adalah kemampuan peserta didik untuk memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Secara kasat mata sekarang diharapkan pelajar Pancasila yang bernalar kritis itu misalnya mampu membedakan mana informasi yang bersifat hoax dengan informasi yang faktual, sehingga dia memiliki kemampuan untuk memilah dan memilihnya. Elemen-elemen kunci dari dimensi bernalar kritis itu dapat dirumuskan. Pertama, kemampuan untuk memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan belajarnya, dan untuk masyarakatnya, sehingga dia bisa mampu mengambil kesimpulan dan mengambil manfaat dari informasi yang diperolehnya. Elemen kedua dari dimensi bernalar kritis adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Jadi setelah memperoleh dan memproses informasi, dia harus punya kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut dengan penalaran dan logika yang sehat. Sehingga dari analisis dan evaluasinya itu dia mampu mengambil keputusan,
menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika untuk menetapkan kesimpulan, mengambil keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Berikutnya adalah merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Artinya, melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri, yang dalam kurikulum 2013 mungkin pernah dikenal dengan metakognitif. Jadi dia mampu melakukan metakognisi dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut, sehingga ia sampai pada suatu simpulan berdasarkan analisa tersebut, dan terakhir dia mampu mengambil keputusan untuk menetapkan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta dan data yang mendukung. Dalam istilah lain, dia dikatakan mampu melakukan tabayun terhadap informasi yang dia peroleh. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, dimensi keenam dari profil pelajar Pancasila adalah pelajar yang kreatif. Maksudnya adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari dimensi kreatif itu pertama menghasilkan gagasan yang orisinal. Jadi berdasarkan informasi, gagasan, ide, pemikiran yang dia peroleh pada dimensi sebelumnya tadi, pada dimensi keenam diharapkan pelajar Indonesia itu mampu menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal yang paling sederhana sampai dengan gagasan yang kompleks. Mengaplikasikan ide-ide guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian. Jadi dia tidak hanya berpikir linear saja, tapi mampu berpikir alternatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama dalam kehidupannya. Elemen kunci kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Artinya menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi pelajar yang kreatif itu mampu menghasilkan gagasan yang orisinal dan mampu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Tentu dengan bahan dan memodifikasi informasi-informasi yang sudah dia peroleh, dianalisis dan disimpulkan, kemudian baru menghasilkan gagasan dan karya yang baru. Bapak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, keenam dimensi, keenam karakter yang kita sebut dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu harus terwujud melalui penumbuh kembangan. Ditumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam masyarakat Indonesia ke depan dan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global, dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, keragaman pengalaman, serta keragaman nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. Pak dan Ibu pencinta pendidikan yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita pada kali ini tentang profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu elemen penting dari kurikulum Merdeka. Perlu juga saya sampaikan bahwa terdapat banyak video saya
tentang pendidikan, tentang persekolahan, dan tentang madrasah. Tidak hanya tentang kurikulum merdeka, juga ada video-video lain, misalnya tentang akreditasi sekolah dan madrasah, tentang kompetensi penelitian siswa Indonesia atau KOPSI, dan beberapa video lainnya. Jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi, silakan dicari pada IJ Nauman Channel. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu menonton video saya ini. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.